Hai everyone, kembali lagi di tugas video animasi mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Perkenalkan, nama saya Mahfud Ihsan dengan NIM C1M023009 dari Prodi Agroeko Teknologi. Kali ini kita akan bahas tentang biologi tanah. Pada biologi tanah ini kita akan bahas 3 materi. Yang pertama yaitu ada lahan kering, yang kedua mikroorganisme, dan yang ketiga yaitu vegetasi. Pasti teman-teman bertanya, apa itu lahan kering? Lahan kering merupakan lahan yang telah memiliki sumber air yang pasti dan cenderung gersang. Lahan kering terjadi sebagai akibat dari rendahnya curah hujan sehingga ketersediaan airnya sangat terbatas. Lahan kering merupakan lahan yang telah memiliki sumber air yang pasti dan cenderung gersang. Lahan kering terjadi sebagai akibat dari rendahnya curah hujan sehingga ketersediaan airnya sangat terbatas. Selain itu, munculnya lahan kering juga disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki iklim tropis serta daerah resapan air yang berkurang akibat alih fungsi lahan seperti untuk pembangunan dan permukiman. Area lahan kering banyak ditemukan di daerah Lombok bagian utara, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara, dan di Lombok bagian selatan, tepatnya di pesisir pantai. Perlu teman-teman ketahui, luas lahan pertanian Indonesia ini luasnya mencapai 94 juta hektar yang terdiri dari 25,4 juta hektar untuk pertanian lahan basah atau persawahan dan 68,6 juta hektar untuk pertanian lahan kering. Luasnya lahan pertanian lahan kering menjadi masalah bagi Indonesia karena lahan pertanian lahan kering tergolong ke dalam lahan yang kurang produktif. Selanjutnya yaitu mikroorganisme. Pasti dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil. Mikroorganisme pada tanah adalah segala sesuatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Contoh mikroorganisme tanah adalah tungau, larva serangga, cacing tanah, rayap, semut, kumbang, alga, cyanobacteria, jamur, kolembola, nematode, dan protozoa. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam menguraikan segala bentuk polutan tanah, mulai dari zat padat, zat cair, hingga bahan kimia. Mikroorganisme dan kegiatan enzimatiknya dapat menguraikan bahan kimia sehingga kesehatan tanah tetap terjaga. Selain itu, mikroorganisme tanah juga berperan dalam proses dekomposer bahan-bahan organik yang akan diubah menjadi unsur hara dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya yaitu vegetasi. Apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu vegetasi? Ya, vegetasi adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat dan membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai komunitas tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, di daerah kita yaitu di bagian Sembalun. Di sana komunitasnya yaitu sayur-sayuran, mulai dari kol, bayam, bawang putih, bawang merah,
dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lahan produktif. Apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu lahan produktif? Lahan produktif atau tanah yang produktif ialah tanah yang dapat menghasilkan produksi tanaman dengan baik dan menguntungkan bagi petani yang mengelolanya. Di sini, indikasi dari lahan produktif yaitu ketersediaan unsur hara yang cukup bagi tanaman. Untuk menciptakan lahan yang produktif, terutama pada lahan kering, dibutuhkan mikroorganisme dan vegetasi tumbuhan. Salah satu caranya yaitu penghijauan. Penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Penghijauan ialah penanaman kembali pohon-pohon secara vegetasi pada lahan kering dengan tujuan agar tanah pada lahan tersebut menjadi subur. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching.